Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama Bapak IPS. Hari ini kita akan belajar materi tentang perubahan interaksi antar ruang. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita lepaskan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pekan kemarin kita sudah belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, di mana flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian wilayah. Bagi yang belum menonton video tersebut, silakan linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Masih ingatkah kalian tentang pengertian interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang itu hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lain yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, pergerakan orang, distribusi barang, dan lain-lain. Adanya pergerakan inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan baik di wilayah asal dan wilayah tujuan. Sebagai contoh, salah satu bentuk interaksi antar ruang adalah pergerakan orang. Pada gambar di samping terjadi pergerakan orang dari berbagai daerah ke Jakarta. Pendatang dari berbagai daerah datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Hal ini tentunya akan memberikan perubahan baik bagi Jakarta dan daerah yang ditinggalkan. Dengan banyaknya pendatang mengakibatkan Jakarta semakin padat dan kalian sudah pasti tahu kan akibatnya seperti apa jika Jakarta semakin padat? Sekarang kita cari tahu yuk kira-kira apa saja perubahan yang terjadi akibat interaksi antar ruang. Stay tune ya. Berbagai perubahan yang terjadi akibat adanya interaksi antar ruang. Yang pertama, perubahan penggunaan lahan. Yang kedua, perubahan orientasi mata pencaharian. Yang ketiga, berkembangnya sarana dan prasarana. Yang keempat, perubahan komposisi penduduk. Dan yang kelima, perubahan sosial budaya. Mari kita bahas satu persatu dari bentuk perubahan tersebut. Yang pertama, perubahan penggunaan lahan. Coba kalian tengok di wilayah sekitar rumah kalian, apakah ada pembangunan di sebuah lahan kosong? Misalnya begini, jika ada tanah kosong seperti kebun ataupun persawahan yang sudah berganti fungsinya menjadi supermarket, pabrik, atau bahkan perumahan, nah itu salah satu dampak interaksi antar ruang. Kita bisa menyebutnya sebagai alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai bergantinya fungsi sebuah lahan untuk menampung aktivitas kegiatan manusia. Dapat dilihat dalam gambar tersebut berbagai contoh perubahan penggunaan lahan. Di sana ada perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Ada perubahan penggunaan lahan dan lahan pertanian menjadi tempat perbelanjaan. Ada perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi pabrik. Dan perubahan penggunaan lahan dari tanah pertanian menjadi gedung sekolah. Yang kedua, perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi antar ruang umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam juga. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. Yang ketiga, berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pergerakan antar ruang itu sendiri. Transportasi, jalan fasilitas umum, pusat perdagangan, dan sebagainya akan semakin berkembang dan bertambah dengan sendirinya mengikuti arus perubahan tersebut. Yang keempat, perubahan komposisi penduduk. Coba anak-anak tebak, suku apa yang menjadi penduduk asli di Jakarta? Yaps, jawabannya adalah Betawi.
Tapi keberadaan suku Betawi sekarang sudah menyebar, bahkan pindah ke daerah pinggiran Jakarta. Ini karena banyaknya orang dengan latar belakang suku, budaya, etnis, dan sebagainya yang berbondong-bondong datang ke Jakarta. Akibatnya yaitu tadi, awalnya kebudayaan di Jakarta relatif seragam, sekarang berkembang menjadi beragam kebudayaan. Yang kelima, perubahan sosial budaya. Ada yang tahu di slide tersebut terdapat gambar siapa? Iya, jawabannya adalah B to the T to the S atau BTS. Oke, lanjut. Gambar BTS hanya sebagai pemanis belaka. Eits, tidak. Akan ada kaitannya dengan pembahasan. Di zaman globalisasi saat ini rasanya tidak mungkin kalau kamu tidak mengikuti perkembangan terbaru yang ada di internet. Mulai dari penggunaan aplikasi TikTok sampai mengidolakan artis-artis Korea. Jangan tanya apakah Bapak pakai TikTok, jawabannya tidak, Bapak tidak pakai TikTok. Perubahan sosial budaya saat ini tidak hanya terpaku karena pergerakan penduduk saja, tapi juga karena informasi dari luar negeri yang bisa diakses kapan saja. Contoh, gampangnya kita menemukan banyak sekali gaya-gaya busana artis-artis Korea yang ditiru remaja saat ini. Hayu, kamu termasuk yang mengidolakan artis Korea, bukan? Jangan tanya Bapak mengidolakan atau tidak, tentu saja tidak. Nah, anak-anak, tentunya masih banyak jenis perubahan sosial budaya yang terdapat di sekeliling kita. Oleh karenanya, kalian harus dapat memilah dan memilih baik-baik mana yang harus kalian ikuti dan mana yang tidak harus kalian ikutin. Kalaulah kalian harus mengikuti artis-artis Korea, maka ambil dari sisi positifnya. Cuman pesan Bapak, alangkah baiknya jika kita mengikuti jejak-jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian materi pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Semoga anak-anak di rumah sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe. Terima kasih.